karena kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka mengikuti pembukaan diklat pemberdayaan masyarakat Basic Safety Training atau BST dan Surat Keterangan Cekapan SKK 60 Mil. Hadirin yang saya hormati, saya atas nama Wali Kota menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Politeknik Daerah Borombong beserta KSOP yang ingin memfasilitasi dan memberikan ilmu bagi masyarakat kami dalam rangka peningkatan kompetensi dan sumber daya manusia khususnya dalam keselamatan dan keamanan berlayar di laut. Begitu banyak disampaikan oleh adik saya, Kapten Ilham terkait masalah apa materi, terus apa tujuan daripada diklat ini. Tapi saya mengingatkan kembali, apapun yang kita dapatkan hari ini, apapun yang kita dengar pada hari ini, kalau sekiranya masih ada yang belum dipahami atau dia mengerti, maka peserta diklat jangan malu-malu untuk bertanya. Kesempatan ini sekira kesempatan yang baik dan jangan sampai kesempatan disia-siakan begitu saja. Hanya sekedar datang untuk mengisi formulir dan mendapatkan atribut dan semacam. Yang terpenting adalah ilmu yang harus kita dapatkan, karena ilmu itu yang kita bawa, bukan karena baju dan topi dan segala macam. Topi bajunya itu mungkin 1 minggu selesai, tapi ilmu ini akan bermanfaat selamanya. Jadi jangan khawatir ada di sekalian dan semacam. Kesempatan ini jangan sia-siakan dan kalian beruntung karena bisa mendapatkan pengetahuan dasar terkait masalah keselamatan atau kecakapan dalam hal berlayar. Cuma sebelumnya saya ingin bertanya, karena yang hadir ini kan nelayan tradisional katanya. Tapi kalau sudah punya cantik-cantik dan ganteng-ganteng yang hadir ini, ini betul kan ini nelayan ini? Istrinya nelayan. Benar, nelayan ini benar. Hah? Ini yang rambut panjang ini nelayan kayak ini? Hah? Enggak? Atau bapaknya nelayan ya? Atau calon suaminya nelayan? Atau ada kita yang berjilbab itu nelayan juga deh? Enggak juga? Nah, tapi minimal setelah kita tahu, kita kasih tahu orang tua di rumah. Minimal kita kasih tahu teman-teman kita yang nelayan. Tinggi benar, nelayan itu ataupun yang bukan nelayan dan syukur-syukur benar hari menjadi nelayan. Saya ingin Bontang ini menjadi daerah berhasil ikan yang terbanyak. Di statistik memang demikian, kita yang paling penyuplai ikan di seluruh Kalimantan Timur. Dan produksi ikan terbesar ada di kita. Walaupun kita tahu bahwa sebagian itu adalah nelayan dari Donggala, dari Mamuju, bahkan ada di Pulau Jawa. Tidak ada jaminan keamanan. Tapi jangan kita berusaha mengakal-akali keselamatan dan keamanan itu. Ya sebagai contoh, aku sampai kata di Palembang itu sering terjadi di nelayan kita di sini. Ada satu kapal pergi ke laut, dia juga nakodanya, dia juga kaptennya, dia juga KKM-nya, dia juga ABK-nya. Jadi satu kapal sendiri. Ada begitu. Pernah dulu om saya dengan Juli Musa Teguh. Nanti kalau ada apa-apa di sana, terus gimana? Terus gimana? Saya bilang kalau berhenti. Dia bilang saya untung mesinnya, baru saya lari ke depan. Pas di pelabuhan, baru langsung saya izinkan. Karena dia juga nakodanya, juga kaptennya, dia juga KKM-nya. Sebelum sampai di pelabuhan, dimatikan mesin rusuh memang katanya. Ada caranya. Jadi sampai di pelabuhan langsung ditahan. 9 mungkin, 1, 2, 3 mungkin. Oh enggak, dari dulu begitu katanya pas. Tidak pernah, pokoknya pas-pas terus. Iya masih pas. Pas tidak pas nanti gimana? Bapak Ibu sekalian dan Ibu sekalian berbahagia, ini saya mau tanya, udah tamat SMA semua? Tamat semua nih?
Ada yang belum tamat SMA? Banyak. Coba katakan yang belum tamat SMA. Nah, yang belum tamat SMA, nanti kau daftar di pendidikan terkait untuk paket C. Ya, dan itu tidak dipungut biaya. Jadi penting buat kita untuk ijazah paket C. Siapa tahu nanti lulus paket C, nanti kita MOU dengan Politeknik Peliharaan Perombon antara pemerintah kota dengan Perombon. Itu kalau saya kita tinggal lanjutin nanti itu. Mungkin nanti Mas Feli tolong dibikin telah ya. Nanti berhubungan dengan Perombon, kita akan tindak lanjuti itu. Nanti antara pemerintah dengan Perombon, kita melakukan MOU terkait masalah peningkatan SDM, sekaligus nanti anak kita yang lulus SMA bisa kita kuliahkan di Perombon. Ya. Kenapa? Karena kita daerah maritim. Coba bicara maritim, berarti kita kota pelabuhan. Apalagi kita masuk di zona Alki 2. Kita masuk, apalagi Pak Jokowi telah merencanakan sudah sekian tahun program pertama tol Indonesia. Dan kita banyak dibantu, Bontang ini banyak terbantu karena aktivitas kita di laut. Saya kepingin nanti meningkatkan SDM pada teman-teman. Karena Bontang ini kota industri yang tidak terbarukan, yang suatu saat nanti akan habis semua industri itu. Coba kita lihat PT Badak yang dulu 8 tren, sekarang tinggal 1 yang aktif. Tidak lama lagi juga akan habis. Seperti industri LNG yang ada di Somali. Dulu LNG terbesar di Indonesia adalah LNG Arum yang ada di Somali. Dari 10 tren yang ada sekarang tinggal masih tua. Bontang dari 8 tren yang ada A sampai H itu 2024 diprediksi juga akan habis, akan selesai. Tinggal kenangan. Kaltim yang dulu Kaltim 1, 2, 3, 4, 5 sekarang Kaltim 3, 4, 5 yang aktif. 1, 2 sudah mati. Makanya di bawah perintah saya dorong investasi. Karena kenapa? Kota Bontang ini masih ada ketergantungan dengan industri. Makanya kenapa kita APBD kita kurang? Karena produksi industri besar di sini mulai menurun. Maka saya harus menyiapkan SDM yang handal yang nantinya siap menghadapi Bontang ketika ditinggal oleh industri atau pasca industri. Melalui apa? Melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan SDM, termasuk para nelayan, termasuk para pelaku-pelaku UMKM, sektor-sektor pariwisata. Maritim itu bisa dijadikan pariwisata. Seperti ada di Lok Tuan melalui Pokdakmis, wisata laut dari dari Lok Tuan, Nyisir, industri sampai ke Gusung kembali lagi, atau sampai ke Malahi, atau ke Beras Basah, atau ke Selangan, atau ke Pulau Segajah. Itu kalau dibuat konsep yang baik, itu akan meningkatkan dan memberikan pendapatan bagi kita semuanya. Karena tidak semua daerah punya industri seperti kota. Menyisir dari laut. Makanya kemarin Polda Wisdokter saya dorong itu. Bisa menjadi pengusaha transportasi dari Lok Tuan atau dari Tanjung Limo atau dari Tanjung Laut atau dari Berbas ke pulau-pulau di luar dengan memberikan konsep-konsep yang modern. Nah tentu para pelaku-pelaku moda ini, transportasi ini harus dibekali keselamatan dan kecakapan dalam hal melakukan pelayaran. Tuh, makanya ada sekalian, ada yang bukan nelayan kan bisa menjadi pengusaha kapal untuk transportasi wisata yang ada di sana. Atau minimal temannya diberitahu, tetangganya diberitahu bahwa saya kemarin mengikuti
BSD, Basic Safety Training. Nelayan yang baik itu seperti ini. Apa yang tadi saya dengar, ada orientasi lapangannya, ada praktek di lapangan, ada praktek di laut. Nanti diajarin ketika ada urgensi atau emergensi, minta pertolongan atau hal-hal yang lain. Nanti kalau di laut, Adinda itu disuruh berenang nggak itu para Pelampung ya? pelampung? Kasih pelampung. Pelampung. Itu berapa? 24 jam di laut. Ya. Jadi nanti dites di laut. Jadi seakan-akan nanti kapalnya tenggelam, jadi 24 jam baru diambil kembali. Pelampung. Kalau orientasi lapangan praktek 24 jam, aku yakin cewek-cewek adik saya pasti mundur ini. Aduh, kalau gitu kita mundur aja deh. Gak sanggup di laut 24 jam. Tapi kalau nelayan sejati, jangan kali 24 jam. 48 jam itu siap di laut. Betul nggak? Tepuk tangan dulu buat nelayan. Tidak salah kalau di Batang Gondang untuk meningkatkan SDM. Kami ini punya semangat, bukan semangat 24 jam, 48 jam pun siap. Apa yang penting dikasih makan, dikasih duit pulang, insya Allah. Ini ditambah lagi sertifikatnya. Ya, gratis lagi. Sekira demikian yang saya sampaikan kepada saudara saya sekalian yang berbahagia dan adik saya semua yang ikut pelatihan hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bersama-sama dengan KSOP, dengan dengan Politeknik Pelayaran Perombong. Manfaatkanlah waktu ini, manfaatkanlah diklat ini untuk menambah pengetahuan.